Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama dengan saya di dalam renungkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 10 Desember 2022. Saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan kita boleh renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku, kita boleh bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib di dalam hidup kita. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, saudara-saudaraku, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kembali Engkau membawa kami masuk dalam perenungan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami, penuhi kami dengan kerinduan yang lebih lagi, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kami kedamaian, pembebasan, bahkan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 14 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu. Katanya, dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu
Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian, oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudara-saudaraku, hidup ini tidak sesulit yang kita bayangkan, tetapi tidak semudah yang kita pikirkan. Sejak dahulu, hidup penuh dengan pergumulan dan masing-masing orang punya kesusahan dan pergumulan sendiri. Demikian bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya juga dalam kesusahan karena pembuangan. Keadaan mereka digambarkan seperti gurun dan padang yang kering, tangan yang lesu, lutut yang goyah. Namun dalam keadaan seperti demikian, Nabi Yesaya membawa kabar sukacita bagi umat Tuhan, bahwa akan datang kelak keselamatan yang melepaskan mereka dari semua kesusahan itu. Yesaya menjelaskan bahwa ketika keselamatan dari Tuhan yang akan digenapi oleh Mesias, Anak Allah tiba, maka keadaan akan berbanding terbalik. Padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak. Dan hal ini adalah gambaran kebahagiaan bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan. Saudara-saudaraku, personifikasi yang diberikan penulis di dalam firman Tuhan ini adalah menggambarkan suasana hati yang terjadi ketika jiwa sudah diselamatkan, dan ini menggambarkan suasana yang bersukacita. Alasan sukacita itu karena kedatangan Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya. Saudaraku, penggambaran menyenangkan ini begitu kontras dari penggambaran kegelisahan yang ada dalam pasal sebelumnya. Saudara-saudaraku, bagaimana keselamatan itu datang, maka keadaan akan dipulihkan. Orang lumpuh
akan berlompat, orang buta akan dicelikan, orang tuli akan mendengar. Dan hal ini akan terbukti ketika Yesus Sang Mesias yang dinubuatkan Yesus saya datang ke dunia. Saudara-saudaraku, penggambaran yang diberikan Yesaya ini tidak berlaku bagi bangsa Israel saja, tetapi bagi kita semua yang sudah diselamatkan. Kita merasakan pergumulan dan kesulitan, tetapi kita dapat menjalaninya dengan sukacita. Dunia yang penuh dosa dan kekecewaan, anak-anak Tuhan yang bersukacita karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Saudaraku, keadaan sedang terjadi di akhir zaman, memperingatkan kita untuk kita boleh hidup semakin berhati-hati ataupun berjaga-jaga. Saudaraku, pada akhir zaman Tuhan bertindak dengan akibat-akibat dan juga keadaan-keadaan yang sangat memprihatinkan. Bumi menjadi sunyi dan bergoncang. Bintang-bintang dan gugusan-gugusan tidak bercahaya. Bulan tidak bersinar. Langit gemetar. Dan hal ini adalah gambaran yang diberikan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius dan Lukas. Saudara-saudaraku, gambaran tentang malapetaka yang akan meruntuhkan seluruh tatanan alam semesta, dan hal ini hanya sebagian kecil dari penghukuman kekal yang akan Tuhan jatuhkan atas ciptaan yang ada di bumi. Hukuman kekal itu akan diiringi oleh keselamatan yang kekal, langit dan bumi baru, ciptaan baru yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Saudaraku, banyak hamba-hamba Tuhan, para nabi yang sudah menyampaikan bahwa hidup saat ini adalah hidup di hari-hari terakhir di akhir zaman. Kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita sebagai umat yang layak di hadapan Tuhan Yesus. Banyak orang bertanya-tanya dan berkata, memang sudah sejak zaman dahulu kita mendengar Tuhan Yesus mau datang. Memang firman Tuhan menyatakan demikian. Dan demikian juga ada firman Tuhan berkata akan timbul pengejek-pengejek. Jadi saudaraku, jangan terpengaruh dengan intimidasi itu. Percayalah dan persiapkanlah diri kita. Saudara dan saya tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang. Dan kita tidak tahu kapan Ia akan menyatakan dirinya. Yang kita tahu kalau tanda-tanda itu sudah semakin nyata. Dan oleh sebab itu berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Saat kita berjaga-jaga, kita akan menanti-nantikan Tuhan dengan hidup benar. Dan saat berjaga-jaga yang kita lakukan adalah tidak tidur dan bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita, waspada terhadap ketamakan, waspada terhadap ajaran sesat, bahkan kita semakin mempersiapkan hidup benar. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan. Kita boleh mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Mari kita persiapkan diri dan menyambut hari kedatangan Tuhan. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kalau kami boleh masuk di bulan Desember ini. Kami percaya bahwa kami boleh melewati hari-hari kami dengan sukacita, dengan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Banyak perkara-perkara yang ajaib yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Dan kami percaya di dalam hari-hari kami ke depan, kami akan melihat terus pekerjaan Tuhan yang ajaib. Kami tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan dunia sedang dalam goncangan. Dan kami mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami menjadi mempelai yang benar. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Kami mau sungguh-sungguh hidup
seturut dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.